Bapak Humas Pak ya. Iya. Kami dulu akan perkenalkan diri. Dan nanti kalau memang Bapak Ketua berkenan bertemu dengan kami, juga kami akan sampaikan kembali gitu kan, nggak ada masalah. Iya. Ini saya sampaikan bahwa ini rombongan dari Gerakan Fajar Nusantara, Masnya disingkatnya Gavatar. Dan saya sendiri sekretaris daerah untuk sekretaris provinsi Sumianta nama saya, tinggal di Pringsewu. Oh. Ya. Ini adalah pembina kami, Iya. Lampung, sesepuh. Dan ini saya harap nih kan kalau DPK kanan. Kanan terus yang ini Bung Haryono, ini kalau DPK Lampung Barat baru. Dan di sini gimana? Di sini masih di Lampung Utara. Oh, Lampung Utara. Iya, ini makanya ini lagi mau permisi. Iya. Dan ini dan Lampung Selatan PK. Oh iya. Kemudian secara personal Iya. ini ya kami sebagai organisasi kemasyarakatan yang ingin bersinergi dengan pemerintah, elemen bangsa, ini datang sowan kepada dewan ya untuk paling tidak menyampaikan visi misi tujuan program yang kami miliki. Barangkali nanti kita bisa bersinergi dalam rangka untuk memajukan ya paling tidak Lampung Barat secara lebih besar lagi provinsi, secara lebih besar lagi bangsa Nusantara ini gitu Pak Firman ya. Yang mana kami ini secara historis, secara sejarah memang didirikan pada tanggal 14 Agustus lapisan masyarakat. Kemudian setelah itu mengadakan sosialisasi dan lain sebagainya diterima. Pak, semari diminum. Ya. Diterima, kemudian diadakan deklarasi Pak, deklarasi pusat tanggal 21 Januari 2012 di Jakarta International Expo. Nah itu tanggal 21 itu dihadiri 1.600 utusan dari kebetulan waktu itu baru 14 provinsi. Dan kita Lampung provinsi yang ke-14. Waktu itu saya bawa 32 orang satu mobil gitu. Kemudian dilanjutkan untuk DPD Lampung, untuk provinsi Lampung ini kami deklarasikan secara provinsi tanggal 30 Juni 2012 setelah kami selesaikan 5 kabupaten waktu itu Pak. Kita deklarasi di Taman Budaya Nasional Lampung. Kemudian secara nasional kita mengadakan Rakernas, rapat kerja nasional pertama di Bali, yang waktu itu diikuti oleh 17 provinsi, ya, tanggal 18 sampai 21 Januari 2013. Dan dilanjut Rakernas yang kedua pada tahun berikutnya tanggal 24 sampai 26 Januari 2014 di Makassar, Pak. Makassar. Nah, itu sudah diwakili atau dihadiri oleh 34 provinsi. Yang waktu itu masing-masing provinsi rata-rata 5 orang, Pak. Dan saya juga ikut hadir, hadir. Nah, itu dalam hal ini Gerakan Fajar Nusantara ini ya sebenarnya tumbuh karena ada satu latar belakang. Yang pertama latar belakang sejarah, kita belajar mencoba untuk memahami sejarah baik perjalanan peradaban dunia maupun peradaban yang ada di bangsa kita ini untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Ya, masuklah situ nanti wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Latar belakang peradaban ini silih bergantinya siang dan malam ini menjadi pemikiran oleh para pendiri ini untuk adanya sebuah wadah elemen bangsa, wadah yang sebagai komunitas alternatif, tidak masuk dalam politik praktis gitu. Gitu Pak. Jadi tidak masuk dalam politik praktis dan memang siapapun boleh bergabung di dalamnya, tidak melihat suku, agama, bahasa, status sosial dan lain sebagainya. Nah, itulah yang melatar belakangi dengan baik itu dengan latar belakang sejarah maupun peradaban, ada sedikit kita yang lain. Kemudian latar belakang yang kedua adalah latar belakang moralitas atau moral lah, latar belakang moral. Jadi melihat nilai-nilai yang
ada di dalam masyarakat ini Minum, Pak. Iya. mengalami berbagai penurunan lah gitu kan, perlu wadah juga gitu kan. Ya, pergerakannya gerakan moral spiritual, moral mental, moral spiritual. Yang ketiga latar belakang budaya. Jadi nilai-nilai Pancasila ini juga sudah berkurang di Indonesia. Nah, itu makanya kita ingin membangkitkan kembali dengan program Gavatar ngajak mereinterpretasikan nilai-nilai daripada sila ketuhanan sampai sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kemudian kita internalisasikan ke dalam masyarakat bangsa ini terutama. Kemudian ya katakanlah hari ini kita mengajak kepada seluruh bangsa. Dan kita reaktualisasikan karena kalau cuma sekedar kita pahami tidak kita reaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini nggak ada artinya kan gitu. Gitu Pak. Kemudian kita simpulkan semua cita-cita dari beberapa elemen bangsa yang kita rangkum ini dalam satu visi bahwa kami Gerakan Fajar Nusantara dan bersama dengan elemen bangsa yang lainnya ingin mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan dan bermartabat. Nah, ini di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kami membawa bendera atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dalam artian tidak membawa bendera suku, agama dan lain sebagainya. Kita berharap kita ini dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa, artinya itu. Dan bagaimana untuk mewujudkan visi ini? Ya melalui penyatuan nilai luhur bangsa. Artinya kita melihat latar belakang peradaban budaya-budaya yang ada di daerah, namanya kearifan lokal. Nah, kita sorry. Sini ya. Cari kursi. Kemudian ya saya lanjutkan lagi mungkin dengan melalui penyatuan nilai budaya bangsa ini, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas ini harus untuk bisa mewujudkan ini semua. Kemudian pemahaman nilai-nilai universal agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Itulah yang tersimpul dalam sebuah cita-cita kami, tersimpul dalam sebuah visi itu. Dan ini semua bisa terwujud kalau kita memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan dan kesatuan antar seluruh elemen bangsa tanpa memandang dia apapun, tidak. Tapi itu karena ini berkeyakinan bahwa perbedaan kemudian suku dan lain sebagainya, pokoknya segala perbedaannya sebuah aset bangsa, aset negara, aset bangsa yang sebenarnya ini sebuah kekuatan yang luar biasa apabila kita manage dengan asas ketuhanan yang Maha Esa. Karena jelas bahwa bangsa ini oleh para pendiri bangsa kita sudah sama-sama kita pahami, sudah berkomitmen bulat bahwa bangsa ini dituangkan di dalam pembukaan alinea keempat dan sebagainya, dibangun atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai kepada keadilan sosial dalam rangka untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan seterusnya sampai ikut melaksanakan kehidupan ini. Dan ini pun dipertegas oleh pasal 29 ayat 1 bahwa negara atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita semua seluruh elemen bangsa ini memahami dan kemudian kita mampu untuk mereaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nggak akan ada tawuran, nggak ada benturan, nggak ada lagi terorisme dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa ternyata indahnya sebuah falsafah bangsa ini, ketuhanan yang Maha Esa ini luar biasa. Para pendiri bangsa dulu itu. Nah, itu yang coba kami ingin implementasikan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Bukan kepada perorangannya, tapi memang pelaksanaannya memang harus dari orang per orang. Itu makanya kami datang untuk melakukan sebuah adil, memperkenalkan diri. Kan kalau nggak kenal kan nggak sayang Pak gitu. Barangkali nanti kalau melihatnya dari jarak jauh, nggak langsung dari sumbernya, malah kenalnya keliru lagi gitu loh. Itu harapan kami begitu ya. Ini ya mungkin saya buka dengan begitu, dan tujuan daripada Gerakan Fajar Nusantara ini wadah untuk sarana komunikasi di antara selama elemen bangsa, dari Papua sampai artinya tidak melihat itu tadi hanya sarana komunikasi. Yang kedua, saling menjalin hubungan untuk menamakan suatu persamaan persepsi tentang moral kemanusiaan dan kebangsaan. Dan kita juga ingin mewujudkan bersama-sama dengan elemen bangsa yang lain cita-cita bangsa kita tadi yang saya utarakan tadi di alinea keempat tadi. Karena melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ini nggak bisa kita serahkan kepada pemerintah saja, nggak bisa kita ceritakan kepada keamanan angkatan darat, kepolisian, adalah seluruh elemen bangsa. Karena berkeyakinan bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ini kan dalam cakupan yang sangat luas, dalam ideologi Tuhan Kamnas istilahnya. Dari bidang ekonomi harus terlindungi, dari bidang sosial, dari bidang budaya dan lain sebagainya.
humas Pak. Ya, iya. Gitu. Yang keempat yang hari ini juga perlu menjadi perhatian kita semua, termasuk dalam hal ini Dewan sebagai perwakilan di tingkat daerah dan kedua ini adalah masalah generasi muda. Gavatar berkeinginan, bercita-cita mempersiapkan kader bangsa yang punya sifat jujur, berani, tegas, adil, kemudian cakap, integritas, bijaksana, cerdas dan sehat. Punya 9 karakter ini yang disebut karakter building atau karakter pemimpin bangsa ke depan. Harapan kami ini bisa menjadi sebuah kenyataan gitu. Kenapa? Nah, inilah dalam rangka untuk Berkosim, cari kosim. Sehingga kami merumuskan dalam sebuah program, Pak. Program nyata ya, arti bukan sebuah teori. Kalau teori lagi udah kenyang kan kita kan, udah banyak yang berteori. Jadi kita Kajian Nusantara ini menuangkan dalam sebuah program yang dikemas oleh bidang-bidang gitu. Bawa kursi deh. Kursi itu sih. Ayo. Lanjut kan? Enggak apa-apa. Terus. Jadi dikemas dalam program, kemudian dari hasil Rakernas yang kemarin yang terakhir yang ketiga di Makassar itu kita punya komitmen atau punya garis program yang paling pertama adalah penataan struktur dan daerah binaan. Makanya dalam rangka itulah sowan ke Dewan kan, ini kan dalam rangka untuk ya karena tanpa struktur kita nggak bisa menyampaikan visi misi dan sebagainya tadi. Struktur dalam hal ini keormasan. Kemudian yang kedua, program yang kedua yang sangat kita inginkan juga adalah ketahanan dan kemandirian pangan. Ini menjadi yang kita angkat dan selaras dengan apa yang diangkat oleh Jokowi hari ini. Ketahanan dan kemandirian pangan, yang program yang paling utama ini adalah kita memperkenalkan kepada masyarakat sebagai pola hidup bersih, pola hidup sehat. Nah, program unggulan yang pertama adalah gerakan sehari sekali makan nasi. Nah, ini kami makan nasi putih ini sehari Pak, sekali maksudnya sehari sekali gitu, sekali. Dan selebihnya ya kita diversifikasi pangan dalam pengertian pagi misalkan apa umbian dan sebagainya, sore dan sebagainya dalam rangka untuk itu. Kemudian yang kedua 100% pangan lokal. Nah, kita berusaha untuk itu. Kemudian ini program Pak, ini program. Yang ketiga adalah gerakan rumah pangan mandiri. Jadi pekarangan-pekarangan yang sempit, yang nggak punya lahan dan sebagainya dengan teknik hortikultura dan sebagainya. Itu di bidang pertanian. Dan untuk bidang reguler kita program-program kita ya sesuai dengan bidang. Misalnya bidang organisasi, keanggotaan dan kepengurusan kita ada program sosialisasi. Ya ini sosialisasi dan antaranya seperti yang kami lakukan hari ini, memperkenalkan visi, misi dan sebagainya. Kemudian yang mau bergabung ya monggo tanpa melihat latar belakang sosial, budaya, ekonomi, ras, agama dan lain sebagainya untuk bergabung di gerakan Pajak Nusantara itu. Itu yang dibidangi oleh bidang organisasi, keanggotaan dan kepengurusan. Kemudian kalau memang mereka siap ya kita lantik. Kalau siap yang jadi anggota ya kami daftar sebagai anggota, dan jadi anggota juga istilahnya ada janji anggota gitu. Karena ada komitmen, karena nggak ada komitmen nanti gimana follow up-nya. Jadi ada janji anggota. Kemudian bidang pendidikan pemuda dan olahraga, ini menggarap tentang pendidikan, olahraga dan juga masalah program anak-anak. Kita punya program unggulan namanya sekolah berbasis rumah atau homeschooling. Ya, anak-anak kita perhatikan dari sejak PAUD tuh, kita perhatikan juga orang tua, kembalikan lagi kembali. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya ini sekolah nih yang salah nih, anak-anak kita jadi narkoba dan sebagainya, itu bukan. Tapi paling pertama pintu gerbangnya adalah kepada orang tua. Makanya nanti ada orang tua mandiri, ada pendidikan anak-anak mandiri. Itu kita buka. Itu yang membidangi adalah program bidang pendidikan pemuda dan olahraga sekaligus BPPSDR. Kemudian yang ketiga kita ada juga program peranan, jadi kita meningkatkan tentang peranan perempuan dan perlindungan anak. Kita kemas dalam yang tugas yang menanggung jawabnya adalah bidang peranan perempuan berperan. Kemudian kita ada bidang kesehatan juga Pak, kita kemarin jalin hubungan dengan dinas-dinas kesehatan, misalkan bidang kesehatan ya kita donor darah tiap bulan 3 bulan rutin. Jadi nanti kalau misalkan ini ya bersama dengan
siapa saja elemen bangsa yang sama-sama kita pas hari itu kita mau donor darah kita sampaikan. Kemudian aksi-aksi pelayanan kesehatan, bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan penyuluhan kesehatan dalam bidang preventif atau bidang promotif atau bidang kuratif. Kalau bidang kuratif kan harus ada tenaga ahlinya. Kalau promosi ada, di bidang pendidikan kita bisa promosi dan preventif. Kemudian untuk bidang ekonomi dan kesejahteraan ini kemarin misalnya kalau di sini bidang dinas sosial kita bekerja sama mungkin nanti dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada bidang pertahanan dan keamanan organisasi. Ya ini untuk mengkawal tentang agenda-agenda atau program-program yang sudah kita canangkan. Kemudian bidang hukum dan HAM, hukum HAM ini ya kita mensosialisasikan undang-undang 1945, Pancasila, hukum lalu lintas, hukum ini sehingga kita membantu dalam hal ini membantu pemerintah dalam rangka untuk mensosialisasikan itu. Masuk di Gerakan Fajar Nusantara tidak boleh anak-anak ataupun yang belum punya SIM, punya KTP berlalu lintas di jalanan dengan menggunakan motor, nanti kena orang tua juga. Nah ini sampai ke situ kita dalam hal pendidikan atau pembinaan dalam hal hukum, nah kepada anak-anak dan kepada semua yang kita sudah masuk, kita membentuk juga kampung-kampung Pancasila. Nah seperti di Lampung Utara di Candi Mas bekerja sama dengan Pak Kepala Desa di kotanya sana di Durian Payung. Nah, kita dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila tadi dan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan hari-hari, termasuk program bakti sosial bersih lingkungan dan sebagainya yang kami bagikan ke tabloid kemarin itu kan dalam rangka untuk begini kita cara bagian berkomunikasi. Dan bidang yang ini kita juga informasi dan komunikasi ini kita buat sebuah tabloid, kita sampaikan kepada masyarakat nih loh, Gerakan Fajar Nusantara ingin berdamai bakti kepada bangsa ini melalui Ormas Gerakan Fajar Nusantara. Kami bukan partai politik dan kami tidak berpolitik praktis dan kami berjanji tidak akan masuk dalam ranah politik praktis, tapi kami siap untuk berdialog tentang kebangsaan dan politik dalam pengertian untuk sama-sama kita mencari solusi itu Pak Sudirman, kurang lebihnya seperti itu. Nah kiprah kami ya itu sosial budaya intinya sih gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sudirman, selaku Kabag Humas di Sekretariat DPRD Lampung Barat. Dan alhamdulillah juga saya ini baru dalam hitungan minggu selaku Kabag Humas di Sekretariat DPRD Lampung Barat. Jadi saya perkenalkan dulu, ini Kasubag Protokol Humas DPRD Lampung Barat dan ini staf Humas DPRD Kabupaten Lampung Barat. Ini Kasubag Humas protokolnya Pak. Jadi makanya banyak-banyak terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu sudah melangkahkan kaki ke Lampung Barat untuk bersatu, satu misi, satu visi untuk membangun Lampung Barat. Ya, artinya saya selaku Kabag Humas mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah sampai ke sini, dan surat kemarin sudah kami terima, maka Bapak sudah bisa ke sini karena sudah kami jembatanin sama Ketua Dewan. Cuman sebelum kita naik ke Ketua Dewan, artinya apa salahnya kita ngobrol di ruangan ini. Bapak-bapak udah menjelaskan apa visi misi dari organisasi kemasyarakatan Fajar Nusantara ini, Fajar Nusantara ini. Artinya sebelum bisa saya tangkap organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan yang salah satu itu dasar menamakan sila-sila Pancasila itu. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami dari bagian Humas selalu welcome dan menerima kedatangan rekan-rekan, artinya mulai hari ini artinya rekan-rekan dari Fajar Nusantara udah bisa saling berkoordinasi dengan bagian Humas. Kami sangat menerima, ya, artinya
ketika rekan-rekan dari Fajar Nusantara sampai ke Lampung Barat bisa berdialog ke sini, bisa berkomunikasi, artinya kan kita bukan memikirkan Lampung Barat ini untuk hari ini. Bagaimana kita 5 tahun, 20 tahun, bahkan sampai anak cucu cicit kita nanti. Jadi artinya kami menyambut baik. Gitu. Jadi sebelum kita naik ke atas, kita ngopi bersama sembari di kopinya Pak, dinikmatin tehnya gitu kan, ya kita relax aja, sembari ngobrol aja gitu kan. Di situ artinya ini profil ini saya mau pegang satu lah untuk bahan acuan kami dan untuk belajar gitu kan. Apa sih karakteristik yang sebenarnya dikandung dalam organisasi kemasyarakatan Fajar Nusantara ini, dan biar kita sama-sama, dan ini ilmu bagi saya juga. Dan saya juga minta dukungan sama Bapak, artinya yang sedang-sedang istilahnya kalau main ke Lampung Barat, ke kabupaten, ya ayo ngobrol. Ya alhamdulillah dari bagian humas, terima kasih sekali ya. Itu aja. Ini kalau ketemu dengan Bapak ini orang Bukit Kut juga ini Pak. Domisili di Bukit Muning dulu, tapi di Bandar Lampung. Kalau saya domisilinya di Lampung Barat, tinggalnya, tapi saya domisili di Tulang Bawang Barat. Sembari kita nunggu ketua, begitu ketua udah mengasesikan, bisa menjadwalkan waktu untuk Bapak, untuk menerima Bapak untuk beraudiens.